Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk Bapak Presiden yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto. Saya adalah pendukung Bapak, fanatik ya. Dari semenjak Bapak mencalonkan menjadi presiden sampai saat ini, saya adalah pemilih yang sampai saat ini meyakini bahwa Bapak mencintai rakyat Indonesia. Hanya akhir ini saya tersentuh untuk membuat suatu masukan, ya bukan kritik tapi masukan kepada Bapak. Yang saya lihat memang program MBG Bapak ini sangat menarik dan sangat brilian menurut saya. Tapi mungkin ada suatu masukan dan mungkin penempatannya yang menurut saya yang agak keliru ya. Bahwa jika MBG ini dijalankan dengan uang yang sebanyak itu untuk mencapai pemerataan adil dan merata untuk Indonesia, mengingat negara kita ini negara kepulauan, mungkin sangat sulit untuk mencapai adil dan merata. Mungkin untuk mencapai itu di akhir kepemimpinan Bapak mungkin belum sampai. Jadi untuk dalam bahasa adil itu kita akan sangat jauh. Jadi anak-anak untuk mendapatkan MBG mungkin daerah-daerah terpencil kepulauan mungkin belum ada yang bisa, sampai saat ini belum bisa merasakan manfaat MBG itu. Tapi ada satu program Bapak yang sangat tersentuh bagi saya, itu adalah program sekolah rakyat itu Pak. Jadi kan saya memberikan masukan, kenapa tidak di sekolah rakyat itu aja Bapak masukkan program MBG, karena MBG itu sehingga mungkin di sekolah rakyatnya itu yang Bapak buat diperbanyak, kemudian negara mengambil sikap menjemput anak-anak yang kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan, untuk memutus rantai kebodohan. Jadi negara lah yang menjemput anak-anak itu yang di daerah terpencil, mungkin anak-anak yang kurang mampu, disekolahkan di sekolah rakyat itu, kemudian diberikan peningkatan gizi di MBG sehingga memacu anak-anak itu untuk kemudian mungkin sekolah gratis karena memang mereka berhak, karena memang mereka kurang mampu. Kemudian dikasih pendidikan gratis, ya kan, di sekolah rakyat itu Pak. Sehingga MBG yang sekarang ini kita alihkan ke situ. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau untuk saat ini kalau MBG dipaksakan ke yang dijalankan sekarang ini, menurut saya banyak orang-orang yang mampu ya, anak-anak yang mungkin gizinya berlebihan, kemudian ada fasilitas MBG itu ya mubazir, mungkin mereka nggak makan itu, dibuang-buang itu, dan orang tuanya menurut saya mungkin banyak yang keberatan. Kenapa nggak kita alihkan MBG itu di sekolah rakyat, dan dana itu kan bisa kita konversikan untuk membangun sekolah rakyat di masing-masing kecamatan atau di masing-masing perkotaan, dan mereka dijemput dengan datanya dari Kementerian Sosial, sekian banyak itu yang terupdate itu, dijemputlah orang-orang itu, anak-anak itu disekolahkanlah dengan layak untuk memutus rantai yang tadi saya sebutkan, sehingga MBG yang sekarang ini tidak dipandang suatu hal yang mubazir, karena akan sulit untuk tercapainya adil merata pertama itu, dan programnya mubazir. Coba Bapak bayangkanlah kalau MBG sekarang dipakai untuk membangun, dikonversikan membangun sekolah rakyat, dan MBG-nya di situ mungkin terarah ya Pak ya, menurut saya itu. Sehingga MBG yang sekarang ini untuk
untuk mencapai ke pulau-pulau, ke mana, ke daerah pelosok, rasa saya akan sangat sulit, sangat tercapai. Itu Pak yang saya beri masukan ke Bapak. Izin Pak kalau saya ada salah penyampaian, tapi ini adalah suatu pemikiran dari seorang anak bangsa yang tergerak untuk berpikir bagaimana supaya negara kita ini maju di tengah krisis global ya Pak. Kalau kita paksakan MBG ini, saya khawatir dengan outputnya, hasilnya itu kurang maksimal. Tapi kalau saya berpikir kalau MBG ini kita masukkan di program sekolah rakyat, bahwa sekolah rakyat itu mempunyai kantin yang bagus ya, kemudian anak-anak itu yang tidak mampu itu disekolahkan di asrama, di situ diberikan pendidikan gratis, makan gratis, mungkin ya saya berharap di situ outputnya akan sangat berguna, akan muncul anak-anak bangsa yang berkualitas, memutus mata rantai kemiskinan di situ. Sedangkan MBG yang di perkotaan ini kan masih mampu Pak anak-anaknya, nggak mungkin itu. Rasa saya kalau rata-rata di perkotaan ini kan ya sedikit sekali lah yang di bawah garis kemiskinan itu dimasukin ke program sekolah rakyat. Tapi yang rata-rata ini kan anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk lain Pak, untuk infrastruktur yang sekarang saya dengar berkurang. Izin Pak, saya kontraktor sekarang ini agak susah ya kita bekerja. Teman-teman kami juga ngeluh ya, bekerja dengan di pemerintahan sekarang ini output pekerjaan sudah makin berkurang dan pembayaran kami udah hampir sulit ya. Saya hampir 2 tahun ini karena anggaran daerah itu dipangkas. Kami itu yang kerjaan multi-yes terdampak, jadinya nggak bisa kerja. Itu sih Pak. Pak Prabowo, mudah-mudahan Bapak mendengarkan suatu masukan ya, semoga didengar suara dari kami. Terima kasih Pak Prabowo.